aneh gitu loh. Seperti ya banyak lah, saya nggak sebutin. Tapi kelakuan-kelakuan mereka yang memang menyimpang dari yang selalu mereka serukan, mereka promosikan bahwa kami ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sangat bertentangan jauh dengan apa yang diomongkan, dengan konsep mereka ketika ada di panggung, ada di sosial media, dan seterusnya. Itu yang terus saya concern, akan terus menggali lebih jauh seperti apa mereka ini, perkembangan sampai hari ini. Ngoten Pak Ki. Dan saya sendiri ini juga mengamati gerakan dari Habib Alawi ya. Kalau selama ini yang bicara adalah kiai-kiai yang punya pondok pesantren ya. Saya sendiri selaku kiai kampung yang sebagai ketua Musola Al-Hilas Jalan Jemur Wonocolo Surabaya, ya berhak untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. bertemu kembali dengan channel Mufid. Saya Dr. Husnul Mufid, MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com. Kali ini saya bertemu dengan channel Awe Kertopati. Selamat berjumpa lagi. Selamat pagi. Beliau ini datang ke kantor saya menaramadinah.com, sekaligus kantor penerbit Menara Madinah Buku. Kali ini saya akan wawancara dengan beliaunya dan akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena beliau selama ini menyampaikan informasi tentang penelusuran sejarah kedatangan Habib Alawi di Indonesia. Oleh karena itu saya memberikan penghargaan ini kepada beliau. Wah, terima kasih sekali nih. Matur suwun nih. Wah, surprise buat saya nih. Matur suwun bagi. Pemirsa yang saya hormati, saya sekarang bertanya kepada beliau. Bagaimana perasaannya mendapat penghargaan dari pemimpin redaksi menaramadinah.com dan Direktur Utama Penerbit Menara Madinah Buku. Saya persilakan. Kula nggih matur suwun sudah diterima di kantor redaksi Menara Madinah Pak Kiai Husnul Mufid ya. Dan saya merasa bangga lah. Beliau dengan dedikasinya yang selama ini juga ikut memberikan banyak literasi mengenai batalnya nasab Klen Balawi. Juga sebagai pribadi beliau juga sangat sekali mementingkan kesetaraan daripada membuat pengotak-ngotakan seperti kasta sosial. Ini saya alami sendiri di kantor ini, saya merasa dihormati sekali dan alhamdulillah diterima dengan baik. Nah, yang lebih mengagetkan diri saya tiba-tiba dikasih penghargaan seperti ini. Ini kan dengan kategori luar biasa. YouTuber. Ya. Ini luar biasa karena ya selama ini saya hanya bagaimana lebih menggarisbawahi seperti beliau yang sudah memberikan banyak literasi tentang sudut pandang yang lain tentunya ya. Mengenai batalnya nasab Klen Balawi, juga para kiai-kiai yang lain. Saya menggarisbawahi saja. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan akademisi dan seterusnya, tapi saya lebih menggarisbawahi bahwa ya ini harus kita terus gaungkan, harus kita suarakan terus mengenai batalnya nasab Klen Balawi. Saya pikir seperti itu Pak Kiai. Itu saja sementara kayaknya. Bagi saya sendiri memberi penghargaan ini berdasar pada pengamatan yang cukup lama. Karena banyak YouTuber. Dan kali ini saya memberikan penghargaan kepada beliaunya. Kalau dulu saya pernah memberikan kepada Kiai Nur Ihya yang datang sini secara langsung dan KRT Fakih Wirahadiningrat, dan sekarang saya memberikan penghargaan ini tidak sebatas hanya ujuk-ujuk memberikan penghargaan, tapi sudah melalui penilaian, melalui penelitian,
melalui pengamatan yang paling tidak ya setengah tahun lah, 6 bulan yang lalu ini kok begitu bagus. Oleh karena itu saya memberikan penghargaan beliaunya AW Kertapati Channel yang berasal dari Jogja. Matur suwun. Semoga akan tetap mengudara amin di internet terus dalam rangka meluruskan sejarah kedatangannya Habib Pak Alawi di Indonesia. Agar sejarah Wali Songo tetap lurus, tetap tegak lurus dan tidak mudah untuk dikelabui, dibelokkan oleh para Habib Pak Alawi. Kemudian saya bertanya, apa harapan ke depan, kerja-kerja ke depan yang akan dilakukan oleh channel Kertapati ini dalam rangka meluruskan sejarah supaya sejarah Wali Songo tidak dibelokkan oleh Habib Pak Alawi? Oh matur suwun sekali lagi Pak Kiai. Kalau saya pribadi saya pribadi sebagai pemilik AW Kertapati Channel ini yang selama ini memang terus menyuarakan mengenai ketidakabsahan nasab yang tidak terkonfirmasi secara ilmiah berdasarkan beberapa literasi, diantaranya seperti yang sering dibicarakan oleh Kiai Haji Maduddin, kemudian Kiai Haji Nur Iya, ada juga tambahan dari Gus Fuad Pleret, Gus Pake, dan mungkin jenengan sendiri yang banyak sekali memberikan literasi, dan bahkan saya pernah mereaksi konten jenengan. Justru saya malu Pak, ngapunten. Apa itu? Konten apa itu? Saya lupa waktu gini, jenengan cerita itu ketika bernarasi Pak Alawi itu di bawah Belanda itu loh. Oh iya. Nah, niku saya di perjalanan tuh, oh iya, saya pernah mereaksi seperti itu. Nah, itu salah satu metode saya itu menukil dari beberapa tokoh seperti beliau, Kiai Husnu Mufid, yang jelas kan ini bisa dipertanggungjawabkan. Literasinya, narasinya tidak hanya sekedar istilahnya, mohon maaf, hanya ngomong saja di sosial media, tapi betul-betul beliau ini punya latar belakang akademisi yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara referensi, secara literasinya atau keilmuan beliau lah gitu loh. Jadi selama ini saya ini hanya menggarisbawahi dari beberapa temuan-temuan secara akademisi, sejarah, kemudian genealogi terkait dengan klan Balawi ini kok bisa masuk ke Indonesia dan anak pinak beranak pinak gitu loh. Kemudian yang keduanya saya terus menggali Pak Kiai video-video lama mereka yang itu aneh gitu loh. Seperti ya banyak lah, saya nggak sebutin. Tapi kelakuan-kelakuan mereka yang memang menyimpang dari yang selalu mereka serukan, mereka promosikan bahwa kami ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sangat bertentangan jauh dengan apa yang diomongkan, dengan konsep mereka ketika ada di panggung, ada di sosial media, dan seterusnya. Itu yang terus saya concern, akan terus menggali lebih jauh seperti apa mereka ini, perkembangan sampai hari ini. Ngoten Pak Kiai. Dan saya sendiri ini juga mengamati gerakan dari Habib Pak Alawi ya. Kalau selama ini yang bicara adalah kiai-kiai yang punya pondok pesantrennya. Saya sendiri selaku kiai kampung yang sebagai ketua Musola Al-Hilas Jalan Jemurwono Wonocolo Surabaya, ya berhak untuk bicara. Betul. Dan saya punya latar belakang pendidikan sejarah bahwa Habib Pak Alawi ini gerakannya ini sebenarnya sangat berbahaya. Terbukti apa? Karena beliau pada zaman Belanda dia memasuki Sarekat Dakwah Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi. Akhirnya apa? Sarekat Dakwah Islam juga hilang. Sebentar, Pak Kiai, mohon maaf. Jadi mereka juga membuat satu serikat dagang. Dia masuk ke dalam Sarekat Dakwah Islam. Oh, dia mencoba masuk gitu? Iya. Dan diterima? Diterima. Jadi
Haji Samanhudi mengundang Habib Utsman bin Yahya untuk ceramah-ceramah pada misalnya pada saat kongres, pada acara apa. Di Serikat Dagang itu ya? Akhirnya pemikiran masuk. Kemudian dalam perkembangannya juga Syarikat Dasar Islam hilang. Kemudian diganti Syarikat Islam. Oh, sebentar, menarik sekali nih. Ya. Berarti dia masih Utsman bin Yahya ini masuk ke Serikat Dagang Islam yang dibentuk oleh Pak Kiai tadi? Ya, Haji Samanhudi. Nah, saya masih ingat itu pelajaran di sekolah itu. Masuknya Utsman ini tanpa sepengetahuan dari Kiai siapa? Samanhudi tadi. Ya. Ini punya motif tujuan yang berbeda atau bagaimana, Bagi? Ya, kenapa diterima gitu loh? Begini, karena selama ini kan kemungkinan Kiai Haji Samanhudi itu melihat Habib Utsman bin Yahya itu seperti keturunan Rasulullah, karena memang dia mengaku bukan sekarang aja mengaku keturunan Rasulullah, sejak dulu begitu. Akhirnya diterima oleh Kiai Samanhudi itu ya. Karena Kiai Samanhudi itu ya. Kemungkinan tidak ngerti sejarah, jadi memasukkan Habib Utsman bin Yahya untuk memberikan ceramah-ceramah kepada seluruh pengurus Syarikat Dagang Islam. Karena pada waktu itu sebelum masuk apa? Itu sebelum masuk ke Nahdlatul Ulama? Belum. Oh iya. Syarikat Dagang Islam ini apa? Kan sering mengadakan pemberontakan. Tujuannya untuk menyaingi pedagang Cina. Oh begitu, ya. Oke. Belanda tahu, akhirnya memasukkan Habib Utsman bin Yahya. Akhirnya apa? Gerakannya sudah tidak segencar lagi. Akhirnya dalam perkembangannya Syarikat Dagang Islam namanya diganti menjadi Syarikat Islam. Oh, sejarahnya seperti itu ya. Ketuanya Haji Umar Said Cokro Amito. Penasihatnya itu adalah dari Habibah Alawi. Jadi sudah dari sejak dulu memang mereka sudah menyusup organisasi Islam sebelum NU ya? Iya, untuk merusak itu. Nah, maksudnya untuk Syarikat Dagang Islam kan berdiri 1905. Oh ya, sebelum NU jauh ya. Tapi ingat Pak Kiai, tujuan Belanda itu memasukkan Utsman bin Yahya melalui ketuanya Samanhudi itu. Iya, Haji Samanhudi itu. Itu apakah memang serta-merta untuk menyaingi perdagangan orang-orang Cina waktu itu atau memang sebaliknya? Karena untuk melumpuhkan gerakan Syarikat Dagang Islam. Agar juga tidak menyerang POC juga? Ya, karena Syarikat Dagang Islam kan bergerak dalam bidang perdagangan. Bersaing dengan Cina, juga bersaing dengan Belanda. POC. Ya, POC. Hindia Belanda ini bukan POC. Kalau POC sudah runtuh tahun udah lewat itu ya. Udah lewat ya. Ini Hindia Belanda. Kemudian ini apa? Syarikat Islam tujuannya kan bersaing dengan ini apa? Pedagang Cina. Sama juga Hindia Belanda. Dengan Hindia Belanda. Berarti Hindia Belanda sama maaf ini bukan soal rasis ya. Ini kita bicara sejarah. Hindia Belanda dan pedagang Cina ini sama-sama sudah menguasai perdagangan Indonesia waktu itu. Iya, sudah. Ini mereka kolaborasi dong kalau gitu. Enggak. Awalnya kolaborasi tapi terjadi permusuhan sehingga terjadi pembantaian di ini. Sungai di Jakarta sana. Sungai Angke. Yang dibantai? Orang-orang Cina. Oh, yang bantai Hindia Belanda ini ya? Iya. Jadi orang Cina kan akhirnya lari kan ke Kudu, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur kan memberikan perlengkapan. Oh iya itu. Nah, tadi Sungai Angke kan di Angke kan angker banyak. Padahal Cina dulu kan dibawa oleh Belanda ke Cina itu sama di bawah Belanda juga. Di bawah Belanda untuk mengisi apa daerah Batavia karena bawahnya kan kosong. Tapi sebelumnya kan sudah dikuasai oleh Ki Ageng Tirtayasa kan. Kemudian mereka Tirtayasa kalah dibunuh, nah Batavia
kuasa itu, tapi penduduknya kan nggak mau ke sana, pada pergi semua. Nah, pedagang orang Cina sama kemudian orang Yaman itu. Kalau serikat dagang yang dipimpin oleh Haji Saman Hudi itu seberapa kuatnya Pak Ki waktu itu? Itu sangat kuat. Apa cuma di wilayah Batavia aja tuh sampai seluruh Indonesia? Itu sangat kuat. Ya pedagang benang di Solo, pedagang dan di Kudus. Oh udah itu udah masuk ya? Masuk semua, pedagang di Jawa Timur. Jadi kalau dulu itu kan namanya ulama itu kan pedagang semua. Ada pedagang apa? Pedagang tembakau, sembako lah. Ada pedagang apa kain kan. Ya, jadi ulama dulu itu ya si Mas Ari pun pedagang juga. Itu bisa. Itu ada literasinya. Ada. Artinya gini, mohon maaf. Iya. Jadi kita itu dulunya itu udah punya organisasi perdagangan yang besar. Iya. Dari pusat lah katakanlah Batavia nyebar ke daerah ya. Tapi kenapa nggak pernah diungkap ini? Oh gini. Gimana? Gerakan ide umat Islam berdagang itu dari Solo. Karena Solo waktu itu kerajaan atau kota yang besar. Lebih besar daripada yang Jogja. Iya, oke. Bahkan lebih besar dari Jakarta ya? Iya, karena Batavia belum apa-apa, karena masih kosong. Oh, oke. Nah itu yang didatangkan Belanda itu adalah orang Cina, orang Yaman. Setelah POC ya? Iya, orang Inde dari sana, orang Bali ada. Oh iya, oke. Orang Ambon. Oke. Orang Makassar ke sana, orang Malaka ke sana. Cuma dalam periode waktu berbeda-beda. Itu berbeda. Pokoknya intinya Indonesia itu dulu sudah punya namanya Serikat Dagang yang besar. Iya, pada tahun 1905. 1905 ya. Iya. Gerakan untuk kemandirian untuk berdagang. Oke. Itu bertahan lama nggak? Itu tetap terus bertahan lama, walaupun ini apa? Banyak intervensi lah, banyak ya, ancaman dan seterusnya. Iya, walaupun syarikat dagang Islam itu hilang, tapi ulama-ulama berdagang semua, tidak mau dapat bantuan dari manapun. Belanda. Selain ngutangi gelem gitu ya. Iya, jadi pada waktu itu oleh karena itu kiai-kiai dulu itu kan kaya. Sementara kerajaan kondisi bangkrut, banyak utangnya. Betul. Belanda bangkrut, banyak utangnya. Tapi kiai-kiai karena dia berdagang, maka anaknya dikuliahkan di Mekah. Dulu belum ada YN, belum ada Universitas Islam. Makanya kan kiai-kiai dulu kan sekolahnya kan di Mekah, kuliah di Mekah. Itu kan kenapa? Karena kaya. Karena dari berkat munculnya Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam. Tapi dirubah menjadi akhirnya. Kemudian setelah masuknya apa? Belanda. Habib Usman bin Yahya memang sengaja disusupi untuk memakan ya. Dia memberikan apa? Fatwa-fatwa. Oh iya, oke. Tidak menentang gitu. Akhirnya runtuh, berganti nama Syarikat Islam. Oh, jadi bukan lagi perkumpulan dagang ya? Bukan. Syarikat Islam dipimpin oleh Haji Cokro Aminoto yang ada di Surabaya. Penasihatnya adalah Habib. Ada Alatas apa? Ada penasihatnya. Nah itu gerakan awalnya gerakan Haji Umar Said Cokro Aminoto itu bagus. Raja tanpa mahkota ya. Tapi dalam perkembangannya Habib Ba'alawi menusuk ke dalam. Iya. Syarikat Islam. Akhirnya Syarikat Islam ditinggal oleh Haji Umar Said Cokro, maka habis sudah. Berganti nama lagi? Partai Syarikat Islam. Oh, jadi Partai Syarikat Islam yang di situ oleh Kiai Haji itu siapa yang pakai jenggot? Oh, saya lupa. saya enggak awam. Iya. Tapi tetap si Klen Balawi tetap ada di situ. Nempel di situ. Iya. Seperti PBNU sekarang ini ya. Nah, setelah Indonesia merdeka kan mau diusir, Bapak. Karena tahu Bung Karno ini dulu suka antek Belanda, juga menghasilkan Syarikat Islam, Partai Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam. Nah,
Jantung pada waktu itu akan deportasi. Kiai Wahab Hasbala tidak setuju. Tidak setuju ya. Karena tujuan sama Islam. Oke. Nah, di mana PBNU berdiri tahun 1926 itu tidak ada Habib. Pertama kali berdiri memang tidak ada ya? Tidak ada Habib, sampai tahun 1984. 1984 baru ada Habib masuk. Habib Lutfi. Awal-awal memang itu nggak ada. Terlepas framing di luar sana, ya. Habib yang mendirikan NU kan? Jadi Habib itu pro Belanda, wong NU itu kan anti Belanda. Betul. Jadi apa yang dikatakan Habib Bahar bahwa NU itu didirikan oleh Habib itu bohong. Ya itulah, itu yang itu yang selalu kita suarakan itu Pak Kiai. Kan sekarang mereka diam kan? Habib Lutfi yang mengatakan yang membidangi lahirnya adalah Habib Hasim dan ini Kiai Basim dan siapa? Khalil Bangkalan. Ya salah, tidak ada. Habib Hasim itu pro Belanda. Jadi Habib itu semuanya itu kan pro Belanda, kan tidak ada data-data yang jadi pahlawan para. Betul. Nah, di tubuh NU dari mulai 1926 sampai 60 tidak ada Habib sama sekali. 1926 sampai 1960. 60 enggak ada. Sampai kurang lebih tahun 1970 enggak ada. Baru tahun 1984. Oh, 80-an mulai muncul. Iya, mulai mereka masuk ya. Misalnya Habib Lutfi itu data pula. Karena pada waktu Habib Lutfi kan dianggap oh ini keturunan Rasulullah, ini hebat dan sebagainya. Tapi memang sengaja ini masuk di situ. Akhirnya apa? Tapi setelah Lutfi bin Yayani memang menguasai sebagian birokrasi kalau nggak salah Pak. Iya. Baru dia masuk ke NU gitu loh. Iya. Apa begitu? Betul itu? Betul. Sama dengan gerakan-gerakan Habib dulu, misalnya di Aceh. Habib Abdurrahman Az-Zahir itu di Mekah. Iya. Di mana? Di Serambi Aceh. Mekah itu masuk, bahkan jadi panglima, bahkan jadi penasehat. Karena apa? Karena Sultan Aceh itu menganggap bahwa sebagai keturunan Rasulullah. Mereka mengatakan dia sebagai keturunan Rasul. Tapi begitu tujuan dia jadi panglima, maka untuk menghabiskan orang-orang Aceh dipakaikan pada Moncong Meriam. Ya. Nah, sama Habib Osman bin Yayat juga gitu masuk ke Belanda. Ini Habib Lutfi juga masuk. Nah, yang lebih parah ini sekarang ini kan pada kepemimpinan apa Yahya Stano. Iya. Ini 9 orang Habib. Ini betul. diasosiasikan atau disamakan dengan wali 9 karena ya karena pada waktu itu kan belum ada apa statement Kiai Mat yang mengatakan bukan karena nggak tahu ya ini karena tidak tahunya tentang sejarah. Akhirnya dalam kepengurusan PBNU sekarang ya agak kacau. Enggak ada yang selalu ada yang mau minta MLB. Makanya saya selaku orang yang memberikan penghargaan kepada AW Kertapati Channel ini sudah layak karena ini mendukung pelurusan sejarah. Iya. Bukan ini kebencian tapi sejarah. Jangan sampai kasus di NU seperti nasibnya Sarekat Dagang Islam. Iya. Sarekat Islam, Partai Sarekat itu hanya sebuah nama. Ketika betul. Partai Sarekat Islam dipimpin Kiai Haji Agus Salim, mantan Menteri. Oh iya. Begitu tuh, begitu dia sudah tidak memimpin, sudah di situ kan banyak ini Mbak Alawi. Nah, ketika ini Syariah Islam, Syariah Dagang Islam, Partai Syariah Islam itu sudah hilang, maka mulai tahun 1984 Pak Alawi masuk ke tubuh NU. Ini Pak Kiai, ini cuman mengandai-andai. Seandainya Serikat Dagang Islam waktu itu yang kurang lebih 1900 ya berdiri ya. 1905. Nah,
itu berdiri sampai sekarang, itu pendapat jenengan gimana itu? Artinya mereka tidak diacak-acak oleh imigran inilah, kepentingan itulah, kan masa Syarikat Dagang Islam jadi syarikat politik gitu kan? Ya kalau Syarikat Dagang Islam ada, maka sampai hari ini banyak gimana? yang jadi konglomerat, Ini orang-orang kaya. nah, ini dia. Jadi orang-orang Islam, orang-orang para kiai itu banyak yang jadi konglomerat. Yang itu lebih mengedepankan Ya. keaslian budaya jelas, tradisi jelas. Bangsa ini Pak Kiai. Nah, gerakan-gerakan syariat ini sebenarnya ini embrio menjadikan Indonesia merdeka. Karena posisi pada waktu itu kan ulama-ulama kan kaya-kaya, berdagang kan, berani menyuarakan pendapat, berani menyuarakan pendapat berbeda dengan penguasa. Akhirnya dalam waktu singkat ya Indonesia merdeka. Karena sekian ratus tahun, 200 tahun kan nggak merdeka karena ulamanya terkooptasi pada zaman ini, pada zaman kerajaan. Tapi ini kenapa nggak digali lebih jauh ya sejarah tentang Serikat Dagang Islam ini? Yang di situ sebetulnya kan sumber kapitalis bangsa ini kan? Iya. Sebenarnya itu ada dalam mata kuliah perguruan tinggi. Kalau di SMA paling cuma Syarikat Dagang Islam didirikan oleh Samanhudi tahun 1904. Teks lah. Belum sampai ke pendalamannya. Tujuannya menyangkut pedagang percina itu toh. Tapi kalau di perguruan tinggi S1 S2 ini dikaji lebih dalam. Berarti Serikat Dagang Islam itu mungkin yang lebih mirip-mirip sekarang ini seperti lembaga Danantara itu nggak Pak Kiai? Ya nggak sama. Oh nggak sama, nggak sama. Kalau Syarikat Dagang Islam dulu itu kan untuk membangkitkan ekonomi umat Islam agar umat Islam berdaya, punya kekuatan dan tidak miskin dan mengembangkan jaringan bisnis. Oke. Ya. Tapi kalau Danantara ini berbeda. Oke. Itu seperti itu. Tapi sama-sama memang ini memberdayakan ya. Memberdayakan, bukan memperdaya. Iya. Oke. Tapi saya lebih fokus kepada Syarikat Dagang Islam. Oleh karena itu saya juga khawatir kalau NU ini banyak Alawinya, nanti nasibnya kan bisa seperti Syarikat Dagang Islam. Syarikat Islam, para syarikat Islam Indonesia. Apa jangan-jangan Pak Kiai, mohon maaf nih, mungkin agak melenceng. Syarikat Dagang Islam ini sekarang justru Muhammadiyah. Karena di situ kan Syarikat Dagang Islam itu kan itu sebenarnya ajaran Utsman bin Yahya. Maksudnya? Ada masuk di situ. Enggak, sebelum Utsman bin Yahya masuk. Sebelum Utsman bin Yahya masuk ya pemikirannya ya bukan seperti itu. Lebih tetap memberdayakan ya, masyarakat. Seperti pemikiran NU itu, orang-orang gitu ya. Di Solo itu seperti itu. Setelah si Utsman masuk ya di situ ada ada bid'ah, ada apa, pokoknya seperti itu. Oke. Seperti itu. Sama ya. Seperti sekarang ini masuk. Konsep sekarang ini mereka yang seolah bersolawat sehari sejuta, wah itu pasti orang yang suci kan? Kata menteri siapa itu saya nggak tahu loh. Nah ini yang di ajaran yang dari Pak Alawi itu kan, yang dimasukkan ke pesantren orang NU kan Simtuduro ya. Terus Rotib Al-Hadam. Nah kedepannya dia akan mengaku loh itu ajaran Pak Alawi yang diamalkan, padahal mereka sengaja masuk untuk melipat. Yang kedua sholawatan, itu sholawatan dimasukkan ke dalam orang-orang, kemudian diaku sehingga nanti itu ajaran Pak Ali bukan NU. Nah ini gerakan-gerakan seperti ini. Tapi ya gini Pak Kiai, memang PBNU sendiri dengan persoalan yang remeh-temeh ini ya. Karena beberapa tokoh PBNU ya itu kan menganggap apa sih nasab remeh loh. Yang remeh aja Anda nggak bisa nyelesain. Jangan ngomong lah ini masalah remeh-temeh. Kalau nggak karena beliau ini ya,
Pak Kiai Husnul Mufid, Kiai Madudin, ada Mbah Mufid juga kan waktu itu, ada Dr. Manakem Ali, ada Bang Haji Rumah Irama dan seterusnya lah. Ini nggak akan terbentuk satu atmosfer untuk pencerahan masyarakat tentang si Balawi itu Pak Kiai. Tapi PBNU selalu bilang apa sih ngurusin nasab, Bu yang ngurusin nasab sendiri loh. Anda sendiri nggak bisa, yang remeh-temeh aja nggak bisa ngurusi kok. Kenapa dari PBNU bilang begitu? Karena ini adalah persoalan latar belakang pendidikan. Latar pendidikannya Rois Am PBNU, latar gitu pendidikannya dari apa? Ini dari Ketua Tanfidiyah PBNU itu kan. Ya. Seharusnya kalau Ketua Tanfid itu latar pendidikannya adalah doktor. Untuk Rois Am itu harus profesor, kan? Sehingga nyambung gitu loh. Ya. Karena saya adalah magister pendidikan, jadi ngerti orang itu kan berpendapat dipengaruhi oleh latar pendidikan pasti. Ya. Misalnya ya, akhirnya dibandingkan dengan Gus Dur, jauh lah. Said Agil Sirat. Karena apa? Pendidikannya Gus Dur kan di luar negeri. Betul. Pendidikan Kiai Said di luar negeri. Juga pendidikannya ini apa? Kiai Haji Nawa Al-Banten, semuanya di luar negeri, tapi wawasan. Termasuk pendirinya juga kan? Iya. Mbah Hasyim Asy'ari kan? Iya, itu juga luar negeri. Kan gitu. Jadi bukan di alumni Yaman ya? Iya. Yaman enggak ada. Sebenarnya tokoh-tokoh misalnya apa yang dianggap terkenal, siapa namanya yang dari Yaman? Umar bin Hafiz itu. Misalnya Ubedillah itu enggak ada. Dalam kajian-kajian. Saya pikir si Umar Cepot itu. Terus satunya itu yang Isra Mi'raj 70 kali. Itu enggak ada toh. Itu sebenarnya si Pakeh Wiro Hadinirat Pakeh Mokodom. Oh ya, itu Pakeh Wiro Hadinirat. Ya, jadi tidak ada. Oleh karena itu kita tetap bersuara. Saya sendiri bersuara walaupun saya selaku ketua takmir musola. Iya. Bukan pemilik pesantren yang luas. Tapi kan saya kan punya ilmu kan gitu. Jadi menyampaikan kulihaku walkaum. Dan saya memperhatikan dari channel Kertapati ini layak untuk diajak kerjasama, kita bangun untuk meluruskan sejarah bangsa. Saya kira itu aja. Terima kasih. Semoga penghargaan ini saya ucapkan terima kasih. Matur suwun bagi atas penghargaannya.